pagi. Selamat pagi semua. Pada hari ini terlihat market juga 1 minggu penuh kemarin pergerakan harga terus mengalami penurunan terhadap beberapa major currency termasuk ke euro, pound sterling dan Aussie. Namun pada pembukaan kali ini terjadi retracement dari beberapa pairs disebabkan kemungkinan adalah posisi jenuh jual, namun tidak memberikan indikasi bahwa terjadinya perubahan arah untuk melanjutkan pola reversal yang terjadi. Kemudian kita melihat dari Amerika Serikat sendiri, data-data yang terlihat sebetulnya secara jangka panjang masih dalam keadaan bagus, meskipun pada hari Jumat kemarin PPI teman-teman juga diumumkan negatif minus 0,5. Namun yang terbaca di sini ternyata dibandingkan dengan bulan Maret tahun lalu masih berada jauh lebih baik, yaitu dari 80%, kemudian kemarin dikeluarkan sebesar 91,2. Sementara bulan Februari memang bagus sekali, 95,4 pada pembacaan indeks consumer sentiment. Perubahan teman-teman sendiri mengalami penurunan sebesar minus 4,4%, namun year to year yang terlihat lebih besar yaitu positif 14%. Kemudian current economic condition juga terlihat pada bulan ke bulan, terlihat dari 106,9 diumumkan menurun pada bulan Maret 103,0, sehingga tercatat terjadi penurunan sebesar minus 3,6%. Namun dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2014 mengalami kenaikan dari 95,7 menjadi 103. Jadi positif 7,6% dengan data tahunan. Masih berada jauh 2 kali lipat dari data bulanan. Kemudian juga indeks consumer expectation juga terbaca pada bulan Februari kemarin 88, kemudian bulan Maret untuk tahun 2015 83,7. Kemudian kalau kita bandingkan dengan bulan Maret 2014 sekitar 70%, masih berada jauh untuk saat ini dibandingkan dengan tahun 2014, berada jauh yaitu plus 19,6%. Terlihat juga pada chart tren menunjukkan dengan pembacaan 3 bulan moving average, indikasi tren kenaikan untuk data fundamental, ketiga data fundamental ini masih dirasa cukup kuat untuk terus mengalami kenaikan. Hanya terjadi retracement dari data-data fundamental secara jangka pendek. Kemudian current economic condition juga hampir sama, bahkan mendekati sekitar tahun 2007, yaitu sebesar 110. Kemudian indeks consumer expectation yang terbaca juga cukup bagus, melebihi tahun 2007, bahkan di atas angka 85%, dan saat ini berada di level-level yang sangat bagus sebetulnya dibandingkan dengan dari tahun 2005, 2007 hingga 2012 pada periode yang lalu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari ketiga data ini, Amerika Serikat nampaknya juga masih bagus untuk data-data fundamental meskipun jangka pendek yang terbaca di laporan pada hari Jumat kemarin memburuk. Kemudian yang perlu dicermati untuk perubahan tingkat suku bunga, arahnya nanti akan diumumkan pada minggu ini juga sekitar hari Kamis tentang tingkat suku bunga Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan meskipun untuk peningkatan secara langsung masih diperkirakan bulan Juni, namun pola-pola kebijakan bisa dilihat dari statement-statement nanti yang akan diumumkan oleh petinggi Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara kita melihat untuk minggu ini juga sama mengenai kebijakan terhadap Jepang. Jepang terlihat masih tetap mengadakan kebijaksanaan pemberian stimulus jangka panjang nanti pada tanggal 17 Maret. Kemudian laporan-laporan yang cukup harus menjadi perhatian juga pada hari Rabu nanti akan keluar kebijakan mengenai bank rate floors yang tetap diperkirakan akan tetap, begitu juga dengan MPC Asset Purchase Facility juga diperkirakan akan tetap. Kemudian
kita melihat nanti pada hari Kamis kebijakan terhadap tingkat suku bunga yang terjadi di Swiss Libor rate masih diperkirakan akan tetap sebesar minus 0,75%. Secara histori kita lihat pergerakan di dolar Swiss sendiri mempunyai efek yang cukup signifikan pada pengumuman tingkat suku bunga terakhir kemarin. Sehingga saat ini sudah selayaknya kita wajib untuk melihat perubahan-perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh beberapa bank sentral. Saya rasa untuk di Euro juga menjadi perhatian kita, manakala pada hari Kamis besok untuk target TLTRO sendiri diperkirakan akan bertambah seiring dengan secara keseluruhan pola quantitative easing yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Eropa yang sebesar pada minggu lalu diumumkan sebesar 65 miliar euro. Telah terlihat dampaknya terhadap pergerakan harga stok maupun dari harga pergerakan di currency pairs. Saya rasa singkat untuk fundamental seperti itu Bu Sundari, review yang terjadi terhadap data-data Amerika Serikat. Kemudian ke depan terlihat tolok ukur yang dijadikan patokan untuk transaksi adalah perubahan kebijakan ataupun pengumuman terhadap tingkat suku bunga yang diadakan oleh beberapa bank sentral. Iya Pak Dwi, memang kalau dilihat sentimen dolar masih bullish ya dan mendominasi market menjelang rapat MC hari Jumat nanti. Nanti bisa dijelaskan secara teknikal Pak. Kita lihat juga nanti di pound sterling mungkin bisa sedikit dibahas. Silakan Pak. Oke. Pertama kita melihat ke euro sendiri. Nah ini euro setelah terjadi penurunan, terjadi breakout yang terjadi pada tanggal 12 bulan 3. Ternyata di sini ada pola untuk pembalikan, namun perlu dibuktikan dengan penutupan yang terjadi pada 4 jam saat ini, 4 jam kedua ya, 4 jam kedua pada awal minggu ini. Kemudian kita masih memperkirakan secara fundamental euro masih dalam keadaan drop. Kemudian retracement yang terbaca, kita ambil 50% dari swing dominan yang terjadi, kita batasi di angka 1.05723 yang merupakan angka 50% dari Fibonacci retracement maksimal. Kemudian band tengah yang terbaca di 38.2 di 1.059, kemudian di 61.8 di 1054. Jadi kita masih memperkirakan di sini di level-level 50% di 1.057 apabila terjadi reversal untuk candlestick yaitu bearish, kemungkinan akan terus turun. Kemudian kita bisa memanfaatkan efek fundamental yang negatif, kemudian target untuk penurunan lebih lanjut ke angka 1.044612. Kemudian pergerakan di pound sterling, saya kira untuk saat ini, hampir sama pergerakannya dengan pola pergerakan dengan minggu lalu. Kemudian kita rubah di sini untuk swing maksimal yang terjadi. Ternyata tepat menyentuh ke angka 1.46969. Kita melihat swing yang terakhir di sini. Kemudian apabila terjadi up untuk keadaan pound sterling, kita batasi di 1.4849. Kemudian juga pola candle yang terjadi untuk jangka menengah, yaitu 4 jam pertama, kemudian saat ini berusaha untuk menutup keadaan bullish di 4 jam kedua pada pergerakan hari Senin ini di pound sterling, sehingga terlihat apabila terjadi bullish, angka 1.489 terlihat cukup menjadi alasan kita menjadikan dia take profit untuk posisi buy dalam keadaan retracement. Kemudian kita bisa memanfaatkan kembali apa terjadi bearish untuk candlestick, memanfaatkan yang cukup bagus. Saya kira fundamental yang tidak cukup bagus untuk di UK dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi sell. Kemudian di Australia dolar terhadap US dollar, saya kira di sini terubah. Nah ini dia. Saya cenderung mengambil posisi ini untuk swing yang terbaik dikarenakan 50% retracement di 0.77096
kemudian saat ini berada di bawah 50%, Fibonacci yang kita tarik di 0.755 sampai ke 0.785, sehingga cukup alasan kita target untuk kenaikan berada di 0.77100. Kemudian apabila dia kembali turun, pola posisi breakout di kisaran 0.76 untuk menjadi target di 0.75592 dapat kita manfaatkan. Untuk pergerakan di dolar yen, nah ini dia pergerakan dolar yen semenjak pada hari Rabu pada minggu lalu terlihat masih dalam keadaan stagnan. Apabila stagnan ini kita dapat memanfaatkan Bollinger Band yang terjadi, manakala maksimum Bollinger Band tercapai, kemudian terjadi pola reversal pada candlestick, kemungkinan harga akan terjadi kembali penurunan. Sebagai contoh, pada saat ini penyempitan di dalam maksimum dan minimum Bollinger Band mengindikasikan pergerakan dolar yen yang terjadi pada satu hari ini masih dalam keadaan stagnan. Kemudian kita dapat memanfaatkan dengan take profit yang kecil dengan target pada baris minimum yaitu di 121.16. Kemudian apabila terjadi bullish untuk candle 1 jam untuk jangka pendek, kita menempatkan posisi untuk take profit di wilayah area ini. Kemudian kita manfaatkan Bollinger Band yang menyempit ini untuk pengambilan posisi choppy trade. Kemudian di komoditi, ya, emas terlihat di sini. Ya, emas terlihat di sini masih dalam keadaan drop. Kemudian untuk target head and shoulder yang terjadi minggu lalu ternyata belum kena ya di sini. Nah ini dia, target masih ke 1127.85. Saat ini pergerakan di chart daily untuk emas masih dalam keadaan koreksi. Maksimum koreksi kita tandai di sini. Maksimum koreksi untuk swing yang terakhir yaitu di 1184.45. Pergerakan untuk emas saya kira untuk hari Senin ini tidak terlalu besar dikarenakan dari sifat candle yang terjadi, manakala head dan tail sama-sama membentuk yang cukup besar ya dibandingkan dengan keadaan body. Jadi ini mengindikasikan market wait and see terhadap perubahan harga di emas. Kemudian di minyak, saya kira minyak masih dalam keadaan bearish, ya, masih dalam keadaan bearish. Kemudian baru saja menyentuh di harga terendah pada tanggal 29 Januari kemarin di kisaran 43.56, sehingga target untuk ke 33, ya ini dia, target ke 33.05 saya kira mengarah ke situ untuk pergerakan di harga minyak untuk saat ini. Demikian urusan dari. Ya, Pak Dwi, bicara mengenai harga minyak yang terus menurun ya, ini berdampak juga terhadap pada jumlah pekerja Kanada yang membuat tingkat pengangguran naik dan membawa dolar Kanada menyentuh level terendah selama 6 tahun ya terhadap dolar. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak, tadi belum sempat dibahas mengenai dolar Kanada. Ini dolar Kanada secara teknikal masih juga target secara konsekuen saya mengambil nah ini dia target ke terdekat di 1.283 untuk pergerakan penguatan dolar terhadap Kanada, jadi pelemahan Kanada. Kemudian juga dibantu dengan kemarin mengenai masalah data-data Kanada juga terlihat di sini secara teknikal ya, kita mengambil posisi masih dalam keadaan uptrend untuk pergerakan dolar Kanada. Pelemahan yang terjadi di dolar Kanada sendiri, saya kira untuk kedepannya masih akan terus berlanjut, meskipun data-data atau data yang terakhir kita lihat di sini, ya masih cukup jauh, yaitu di 1.30627.
untuk data-data pada bulan Agustus 2008. Jadi saya kira pergerakan di dolar Kanada masih dalam keadaan bullish. Ya, Pak Dwi, bisa dibahas mengenai indeks saham Amerika, Pak. Kalau dilihat hari Jumat kemarin, Nikkei menyentuh level tertinggi selama 15 tahun ya, Pak ya, dan mencetak kenaikan mingguan sepanjang 5 minggu, sebesar 13% kenaikannya. Secara teknikal bagaimana nih, Pak Dwi? Secara teknikal juga masih dalam keadaan uptrend untuk di Nikkei setelah terjadi koreksi di maksimum koreksi yang terjadi di 18470. Kemudian pergerakan Nikkei sendiri, saya masih menganggap bahwa pergerakan Nikkei ke angka 19450 akan tercapai untuk pergerakan minggu ini. Bahkan di bulan ini, pergerakan di bulan ini seiring dengan pelemahan yen yang terus terjadi, kemudian penguatan dolar yang terjadi sedikit banyak mempengaruhi keadaan pergerakan di Nikkei untuk saat ini. Oke, Hang Seng. Ya, Hang Seng untuk pergerakan daily memang besar untuk pergerakan daily, namun setelah 1, 2, 3, 4 hari ini, hari keempat, tidak menunjukkan tren yang cukup besar untuk di Hang Seng. Saya kira stagnan di chart daily terbaca dengan jelas dengan 4 candle terakhir yang terbaca. Kemudian kita dapat manfaatkan untuk pergerakan jangka pendek, pergerakan di Hang Seng. Kemudian pada pembukaan pada hari ini cukup tinggi, dilaporkan atau terbaca di sini terjadi gap. Kemudian saat ini range yang terjadi antara pada 1 jam terakhir pada hari Jumat kemarin hingga pada pembukaan saat ini sekitar 150 poin pergerakan di Hang Seng. Terus saat ini Hang Seng mengalami kenaikan hingga ke target resisten yang terbaca. Kita ambil patokan pada tanggal 13 Maret 2015 di kisaran 23.881 yang merupakan resisten kuat dikarenakan pada tanggal 11 bulan 3 juga Hang Seng berada di kisaran hal itu, yaitu di kisaran 23.800-an. Saya kira pergerakan di Hang Seng untuk sementara waktu kita dapat mengambil choppy trade untuk pengambilan posisi buy dengan pemasangan stop loss yang terbatas. Kemudian di Kospi, ya ini saya kira di Kospi juga masih dalam keadaan stagnan, dibuktikan dengan chart 15 menit untuk pergerakannya sendiri masih berada di bawah dari harga tertinggi yang terjadi di 253.99. Kemudian range yang terjadi juga masih di kisaran range yang terjadi pada harga low pada hari Jumat kemarin di kisaran ini, yaitu di kisaran 252.50 hingga ke 70. Jadi masih dalam keadaan stagnan untuk di Kospi juga. Oke, Pak Dwi tadi sudah dibahas ya dari mulai mata uang, komoditi, kemudian indeks saham Asia. Di sini saya akan membahas mengenai data-data yang akan keluar ya pada hari ini dan minggu ini, di mana hari ini tadi sudah keluar jam 7:30 dari Australia, yaitu New Motor Vehicle Sales, di mana data yang keluar di atas data sebelumnya, yaitu 2,9% dari sebelumnya minus 1,9%. Dan nanti kita menunggu data dari Swiss, yaitu PPI, di mana data yang diprediksi naik ya, di atas data sebelumnya, yaitu 0,4% dari sebelumnya minus 0,6%. Kemudian juga ada retail sales dari Swiss, di mana data yang diprediksi di atas data sebelumnya, yaitu 2,6% dari sebelumnya 2,2%. Dan dari Kanada juga
nanti malam akan ada data mengenai foreign securities purchase, di mana data yang keluar di atas data sebelumnya, diprediksi di atas data sebelumnya, yaitu 3,74 billion. Sementara dari Amerika ada beberapa data yang akan keluar nanti malam. Salah satunya ada industrial production, dan diprediksi mengalami kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3%. Itu data-data yang keluar pada hari ini ya, Senin tanggal 16 Maret. Mungkin Pak Dwi ada tambahan minggu ini kita kira-kira fokus lebih terhadap tingkat suku bunga sundari untuk Fed. Oke. Fokus terhadap tingkat suku bunga sundari untuk Fed, kemudian untuk Swiss saya kira perlu dicermati karena hal ini kemarin juga membawa pengaruh cukup besar ya terhadap perubahan harga. Kemudian juga pasar menantikan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Fed ke depan, manakala kemarin isu yang telah terjadi sesudah data-data unemployment rate dan non-farm payroll memperkirakan tingkat suku bunga akan diumumkan untuk menjadi naik pada pertemuan yang akan datang. Demikian. Terima kasih atas informasinya. Mungkin cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi mengikuti morning briefing pada hari Senin ini. Semua informasi yang diberikan pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.